Ya, puji Tuhan. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Ya, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat. Kita bersukacita karena pertolongan Tuhan yang selalu menyertai setiap hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan lihat Ayub pasalnya yang kedua. Kita akan lihat Ayub pasal 2. Ada beberapa ayat yang kita akan baca pada pagi hari ini. Ayub pasalnya yang kedua. Bagian pertama yang saya akan sampaikan buat Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Ayub pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Ayub pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. Saya hitung sampai 3 mulai. 1, 2, 3. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk Aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan yang tepat. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyai ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasa-Mu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya air dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai batu kepalanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pagi hari ini pasal 2 yang kita lihat pada pagi hari ini, kalau kita melihat dari pasal yang pertama kemarin kita sudah dengar, Bapak Kepala sudah sampaikan, dan pasal yang kedua, bagian pasal yang kedua ini, kalau kita melihat Tuhan begitu bangga dengan Ayub. Tuhan begitu bangga dengan Ayub. Sampai apa? Sampai dia mempromosikan, sampai dia bangga-banggain Ayub di hadapan iblis. Makanya pada pasal pertama ada ayat yang berkata begini, Tuhan bertanya kepada iblis, dari manakah engkau? Iblis berkata, aku mengelilingi dunia. Anakku yang saleh, yang jujur, yang takut akan Allah. Dan pada bagian pasal 2 ini juga diulangi lagi. Datanglah anak-anak Allah dan datang juga kepada iblis di hadapan Tuhan, dan iblis berkata, Tuhan berkata kepada iblis, apakah engkau menemukan anakku Ayub, yang saleh, yang jujur, yang tekun, yang takut akan Allah? Tuhan begitu mempromosikan, Tuhan begitu bangga dengan Ayub, sampai dia berkata kepada iblis, inilah Ayub. Tapi ada satu pertanyaan yang timbul di pikiran saya, di hati saya, dan mungkin Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat. Tuhan kan tahu Bapak Ibu Saudara, betul? Tuhan kan mah tahu. Tuhan tahu bahwa Ayub itu saleh, Ayub itu jujur, Ayub itu takut akan Tuhan. Menurut pikiran saya dan pikiran Bapak Ibu Saudara, seharusnya pada waktu itu, seharusnya kalau iblis mau mengambil hal-hal yang Tuhan sudah kasih buat Ayub, seharusnya kan Tuhan bilang, gak boleh, betul? Bahkan pasal yang kedua ini, iblis minta apa? Kesehatannya Ayub. Tadinya hartanya, segala yang dia punya sudah diambil. Pasal yang kedua ini iblis minta apa? Kesehatannya Ayub. Makanya ayat yang kita baca pada pagi hari ini, ayat ini berkata bahwa ayat yang tadi kita baca, coba
Orang kan sayang dengan nyawanya, bahasa sederhana. Orang kan sayang dengan nyawanya. Kalau kau memberikan nyawanya buat saya, ya pasti dia mengutuki engkau. Dan Tuhan berkata, dia kan di dalam kuasa, asal engkau jangan mengambil nyawa. Pertanyaan yang sangat sederhana buat kita pagi hari ini. Kenapa? Tuhan temukan Ayub itu adalah orang yang benar, orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan Ayub? Kenapa Tuhan mengizinkan iblis untuk apa? Segala yang dipunyainya diambil oleh iblis, termasuk kesehatan. Kenapa? Bukankah Ayub itu orang benar? Bahkan bukan kata orang itu, bukan kata orang yang sesama Ayub, tetapi ini kata Tuhan. Tapi coba bayangkan, Tuhan izinkan. Bukankah setiap kita yang ada di tempat ini juga ada yang kita alami? Kita sudah jujur, kita sudah jaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan, tapi toh masih ada masalah, toh masih ada tantangan. Ternyata ada alasan Tuhan. Kalau saat itu Tuhan bilang tidak, pasti bisa, tetapi ada alasannya. Tuhan mau supaya lewat hidupnya Ayub bisa jadi kesaksian buat banyak. Oleh karena itu, alasan yang pertama coba kita lihat ayat yang ke-10, Ayub pasal 2 ayat yang ke-10. Kita baca ayat ini. Ayatnya yang ke-10. Kita baca ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Kau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibir. Ini alasan yang pertama, kenapa Tuhan mengizinkan Ayub yang begitu saleh, begitu jujur, begitu takut akan Allah, tapi dia izinkan iblis untuk apa? Untuk mengambil hartanya. Sesudah mengambil harta iblis minta kesehatannya, tetapi seolah-olah Tuhan dia, ya udah, sok silahkan. Alasan yang pertama, karena apa? Karena Tuhan tahu Ayub memiliki kualitas hidup yang kuat dan benar di hadapan Tuhan. Iblis itu kan licik. Kalau waktu itu Tuhan berkata tidak, pasti dia berkata karena Tuhan yang berkata tidak. Coba kalau Tuhan iya kan. Tetapi karena Tuhan tahu bahwa Ayub itu punya kualitas hidup seperti emas, kualitas hidup yang luar biasa di hadapan Tuhan, tidak mungkin. Makanya dia berkata, silakan. Kalau kita punya kualitas hidup di hadapan Tuhan yang kuat, kalau kita punya kualitas hidup seperti emas yang mau dibuat seperti apapun akan tetap jadi emas. Ketika ada tantangan sekalipun, kita tidak akan berubah kesetiaan kita kepada Tuhan. Makanya pada pagi hari ini yang saya mau sampaikan, mengingatkan buat setiap kita yang ada di tempat ini. Kalau hari ini kesulitan yang satu baru selesai, apalagi yang satu.
Yang baru kemarin selesai, besok paginya tambah lagi satu. Bahkan kita merasa saya sudah ibadah, saya sudah berdoa, berpuasa, tapi kok seperti ini Tuhan? Artinya Tuhan tahu, Tuhan pilih saudara dan saya lebih dari orang lain, karena Tuhan tahu kau kuat untuk menghadapinya. Amin. Yang tahu iman saya kuat atau tidak, saya sama Tuhan. Ketika saya dalam ujian, yang tahu saya kuat atau tidak, Tuhan tahu. Makanya jangan suka menghakimi orang. Kadang-kadang mungkin kita cuma lihat dari penampilannya, begini. Belum tentu. Coba itu terjadi buat saya, coba itu terjadi buat Bapak Ibu Saudara. Apakah engkau akan tetap berdiri seperti orang itu? Belum tentu kan? Oleh karena itu pagi hari ini kita belajar dan ayo punya kualitas hidup, iman, kasihnya, pengharapannya di hadapan Tuhan begitu kuatnya. Sampai-sampai hartanya sudah diambil, sekarang minta kesehatannya. Tidak pernah menggerut apa. Bahkan orang terdekat sekalipun berkata, kutukilah Allahmu. Dia berkata, bukankah kita hanya menerima yang baik-baik saja, yang buruk tidak? Hari-hari ini coba kita lihat kualitas iman kita seperti apa. Kita lagi antusias banget dengar firman, kita lagi antusias untuk mengerik Tuhan. Pada saat kapan? Keadaan seperti apa? Apakah saat kita diberkati kita antusiasnya luar biasa, ucapan syukurnya naik terus. Tapi ketika kesulitan itu datang bertambah. Apakah kita seperti itu? Makanya Bapak Ibu pernah dengar ilustrasi bahwa emas itu kalau kita membuat buang lumpur, kita ambil, kita cuci, tetap jadi emas. Emas itu kita membuat di comberan, tetap kita ambil, kita cuci, tetap jadi emas. Tidak berubah. Dan begitulah kualitas hidup yang dimiliki oleh ayah. Udah segalanya diambil, sekarang kesehatannya. Ya misalnya orang bisulan itu duduk aja susah kan Bapak Ibu. Coba kita bisulan aja itu kalau kena di mana itu sakit banget, gak enak. Ini Alkitab bilang boroknya dari telapak kaki sampai kepala. Tetapi hebatnya air memang kualitas hidup di hadapan Tuhan yang tidak bisa berubah. Dia tetap setia. Dia tetap setia. Dia tetap setia. Baru kemarin untung, baru 2 hari untung, hari ini rugi. Tapi kamu berdoa lah, kamu mengucap syukur lah. Baru kemarin dapat yang besar, hari ini mungkin kurang dari yang. Tapi apa yang dilakukan? Enggak mau lagi mengucap.
memecat saudara. Adakah kita seperti itu? Yakobus pasalnya yang pertama ayat 2 sampai ayat 4. Yakobus pasalnya yang pertama ayatnya yang kedua sampai ayat. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. 1, 2, 3. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkurang sesuatu apapun. Anggaplah, kita berkata, saudara-saudara, anggaplah ujian itu sebagai suatu kebahagiaan, pencobaan-pencobaan yang kita alami sebagai kebahagiaan, karena itu menghasilkan ketekunan dalam hidup. Nah, orang-orang yang bertahan dalam ujian seperti Ayub, pribadi-pribadi yang akan bertahan di dalam sebuah ujian dan akan terus menghasilkan ketekunan dan bertahan di dalam ujian, orang-orang seperti Ayub. Dan itu ada di antara setiap kita yang ada pada pagi hari. Amin. Masalah akan ada, masalah akan datang, masalah akan kita alami setiap saat, setiap waktu. Tetapi kalau kita punya iman, kualitas iman yang kuat, kita akan tetap teguh di hadapan. Dan pada intinya apa? Ada kebahagiaan. Karena kita menikmati rencana Tuhan yang indah dalam hidup setiap kita. Karena itu hal yang pertama yang kita bisa lihat pada pagi hari ini. Kenapa Tuhan mengizinkan? Ayub sudah setia, Ayub sudah taat kepada Tuhan, jujur, bahkan saleh, diakui oleh Allah di hadapan iblis. Tapi kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Karena Tuhan tahu Ayub itu memiliki kualitas hidup yang kuat. Kalau hari ini kau sudah setia di hadapan Tuhan, sudah menjaga hidupmu dengan baik, kudus di hadapan Tuhan, tetapi masalah itu bertubi-tubi, bertambah. Artinya apa? Tuhan tahu engkau adalah pribadi yang kuat, dan engkau pasti bersama dengan Tuhan untuk menyelesaikan itu. Bertahan, berjuang dan terus bertahan, karena saya percaya tidak akan selamanya masalah kita alami dalam hidup, tapi suatu saat pasti Tuhan berikan jalan keluar. Amen. Untuk kita mengalami kemenangan. Amin. Cuma masalahnya kita tahan, kita bertahan, kita kuat atau tidak. Yang kedua, yang kita bisa lihat dari bagian ini, dari Ayub pasal 2 ini, kenapa Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi buat hidupnya Ayub? Yang kedua adalah karena Tuhan tahu Ayub itu tahu benar segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya di atas kendalinya Tuhan. Tuhan itu tahu bahwa Ayub itu pasti tahu, karena Ayub itu orang yang setia di hadapan Tuhan, dan apa yang terjadi dalam hidupnya itu pasti di atas kendalinya Tuhan. Makanya Ayub berkata, masa kita harus terima yang baik-baik saja dari Tuhan? Bukankah yang buruk juga itu dari Tuhan? Tuhan izinkan terjadi. Ayub tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu bukan apa, tetapi karena
dia tahu bahwa atas kendalinya Tuhan. Tuhan lagi awasin dia, apapun yang dia alami, dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Iblis mau bekerja, iblis mau berusaha seperti apapun yang tadinya hartanya, dia berpikir bahwa Ayub pasti meninggalkan Tuhan, mengutuki Tuhan. Sesudah itu dia berkata kepada Tuhan, ambil kesehatannya. Iblis pasti mengutuk, tapi apa yang terjadi? Tidak. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Ayub tahu benar bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas kendalinya Tuhan. Amen. Baik tidak baik, Tuhan Yesus tetap baik. Amen. Itu adalah iman yang sejati. Baik tidak baik, apapun yang kita alami dalam hidup, Tuhan tetap baik dalam hidup. Itu yang saya alami dan saya belajar dalam hidup. Masihkah Bapak Ibu yang ada di tempat ini percaya bahwa apa yang terjadi kemarin atau mungkin pagi hari ini itu atas kendalinya Tuhan? Tuhan lagi memperhatikan kita, Tuhan lagi menguasai kita dimanapun kita berada. Baik atau tidak, dia tetap bekerja dalam hidup setiap kita. Makanya Paulus berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi. Ternyata Tuhan tidak pernah tinggalkan Ayub. Kalau saya lihat bagian ini, karena Tuhan tahu untuk kita mau naik level, kita harus lihat sebuah ujian. Dan ini Ayub membuktikan pribadi kualitas hidupnya yang luar biasa. Lewat apa? Lewat ujian hidup. Hari ini imanmu kuat atau tidak tergantung dari cara kita meresponi setiap persoalan yang kita hadapi dalam hidup. Kita mau berlaku benar atau tidak hari ini tergantung apa yang kita responi hari ini. Masalah apa yang kita hadapi, respon kita terhadap Tuhan seperti apa. Dulu saya pernah menggerutu Bapak Ibu. Saya pernah saksikan bahwa saya pernah menggerutu. Saat itu saya udah masalah baru selesai satu, tambah satu lagi. Besoknya tambah satu, kayak luar biasa. Saya ngerasa saat itu saya ngerasa itu berat banget buat saya. Hampir saya mau berpikir, udahlah, kau bisa melayani. Saya tinggal Cirebon waktu itu. Saya berkata begini, sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan kan orang nggak tahu apa yang saya lakukan, orang nggak tahu apa yang kan Tuhan bilang apa yang kita lakukan kan tidak boleh pamer, harus semua orang tahu kan. Masa saya berbuat baik saya kasih tahu ke orang, kan itu nggak etis. Saya udah lakukan sungguh-sungguh yang terbaik, istilahnya menurut saya ini saya bilang. Tapi saya merasa kok nggak habis-habisnya. Saat itu saya udah menyerah, saya bilang kok begini, tiba-tiba Tuhan pakai istri saya, kayak Tuhan ngomong langsung ke saya, bilang begini, apa yang kau sudah kerjakan, kau sudah buat bertahun-tahun,
Selama engkau melayani bertahun-tahun, engkau sudah sungguh-sungguh melakukan itu bertahun-tahun. Kau hapus dan waktu sekejap hari ini dengan perkataan. Sepintas saya berpikir, nggak apa-apa. Ya karena banyak orang lagi udah kalau udah nggak. Tapi ketika tiba-tiba saya ingat Roh Kudus bekerja dalam hati, tiba-tiba kok kata itu kayak, iya ya. Ternyata saya hapus apa yang saya sudah lakukan sungguh-sungguh selama beberapa tahun cuma dengan perkataan ini. Saat itu saya dihapus sama Tuhan. Sampai hari ini kadang kenapa? Karena saya dan mungkin Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, kadang kita tidak mengerti, kita tidak tahu bahwa kita dalam kendalinya Tuhan. Tuhan lagi ngatur kita, ayo ke kiri, ayo ke kanan, ke depan. Tapi kadang kita nggak mau Tuhan, saya mau ke kiri dulu. Bukan seperti itu. Tuhan ayo maju, tapi kita nanti. Kalau Tuhan yang kendalikan hidup kita, Tuhan itu berkuasa. Dia mau geser kita ke kanan boleh, ke kiri boleh, maju boleh. Dia melakukan apa dalam hidup? Dia berdaulat atas hidup kita. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita, seharusnya kita seperti air. Dia tahu benar bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya atas kendalinya Tuhan. Makanya dia tidak pernah menggerung bersyukur. Dia tetap bersyukur saja. Makanya seperti apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma dalam ayat 8. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi. Amen. Kiranya kualitas hidup kita hari ini dan seterusnya, hari-hari yang kita lewati, coba kita koreksi. Saya sudah seperti air itu. Kualitas iman seperti emas yang kokoh yang kuat yang tidak berubah. Karena saya tahu benar siapa yang saya percaya dalam hidup ini, dia tidak pernah tinggalkan saya. Bagian yang kedua, bagian yang kedua kita lihat Ayub pasal 2 ayatnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Ayub pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika sahabatnya Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifaz orang Teman dan Bildad orang Suah serta Sofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka memuaikan jubahnya dan menaburkan debu di atas kepala terhadap langit. Ayat 13. Lalu mereka duduk bersama-sama di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Amen. Bagian yang kedua yang kita bisa belajar pada pagi hari ini, menurut saya dan Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang sahabat, atau sahabat apa yang harus dilakukan oleh sahabat-sahabat Ayub? Seharusnya sebagai seorang sahabat yang kita bisa belajar dari bagian ini adalah ketika seorang sahabat datang, kan mereka harus menghibur. Tapi pada bagian ini ayat 11 sampai ayat 13, kalau Bapak Ibu melihat,
ayat-ayat ini yang kita renungkan pada pagi hari ini, dan mereka cuma berdiam diri. Seharusnya ada sepatah kata. Karena apa? Alkitab berkata bahwa seorang sahabat menaruh kasih dalam keadaan apapun. Tetapi apa yang mereka lakukan? Ketika sahabat lakukan, mereka berpikir bahwa Ayub ini berdosa. Kenapa sih Ayub tidak mengakui dosanya? Karena supaya dia sembuh. Karena Ayub ini sakit. Mereka rasa iba sih ada, rasa kasihan sih ada, tapi tidak ada satu kata pun mereka tidak berkata, Tuhan pasti tolong. Tetap setia di dalam Tuhan. Enggak pernah. Justru mereka berdiam diri. Tangisan mereka itu, mereka iba karena apa? Mereka berpikir bahwa Ayub pasti mati. Dan sebelum Ayub mati, seharusnya Ayub mengakui dosanya. Itu yang seharusnya mereka katakan. Tapi mereka tidak berkata apa. Seharusnya mereka berkata, Tuhan yang engkau sembah adalah Tuhan yang hidup, yang akan menolong engkau, Ayub. Tapi tidak ada kata itu. Hari ini saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, iblis bisa pakai siapapun juga. Untuk apa? Untuk melemahkan imanmu dan iman saya. Sekali lagi, iblis itu bisa pakai siapapun. Untuk apa? Untuk melemahkan iman kita. Entah orang terdekat kita, entah sahabat kita. Ketika kita melihat keadaan sudah berubah seperti itu, iblis masuk. Iblis pakai mereka supaya ketika Ayub melihat, Ayub kecewa. Kok sahabat saya seperti ini? Makanya hati-hati. Ketika kita dalam keadaan kesulitan, iblis bisa pakai siapapun. Kalau kita tidak berhati-hati. Jualan lagi susah, orang nggak akan laku hari ini. Itu lagi ramai loh, itu di sebelah iya kan? Ini nggak bisa, seharusnya tempatnya di sini. Tadi mungkin dari istri. Tadinya saya bilang jangan di sini, di sana. Iblis bisa pakai siapapun. Dia tunggu kesempatan yang baik untuk menghancurkan iman dan mereka itu sadar dan berjaga-jaga. Kadang-kadang kita dalam kesulitan. Kadang-kadang orang nggak tahu kita dalam kesulitan. Kita dalam tantangan hidup kesulitan. Justru ketika kita berharap, oh pasti Tuhan Pak, nggak ada pertolongan. Kita berpikir, oh itu kita dekat, orang dekat pasti, tapi belum tentu kan. Yang kita alami itu kita mulai kecewa. Tuhan, saya kan udah berdoa, Tuhan saya udah berdoa pagi. Tuhan, saya udah seperti ini. Mana Tuhan? Serahkanlah segala kekhawatiranmu di tangan Tuhan. Karena Allah yang sanggup untuk menolong kita. Amin. Karena itu bagian yang kedua Tuhan. Bagian yang kedua ini mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Karena iblis ngau-ngau seperti singa yang bersiap-siap untuk menantang saudara. Terus berjaga-jaga dimanapun kita berada. Terus berdoa berjaga. Tuhan, bagi hari hidup keluarga, hari hidup hari supaya saya tetap jaga perkataan, jaga tingkah langkah kita.
Sebagai ayat terakhir buat kita pada pagi hari ini, 1 Petrus pasalnya yang kelima ayat. 1 Petrus pasalnya yang kelima. Satu Petrus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-8. Satu Petrus pasalnya yang kelima ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Kita baca ini bersama-sama dan kita akan tutup pada pagi ini. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan si iblis berjalan sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika selamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.